Halo Kopiers, bersama gue Albert di sini di channel Kopi. Hari ini gue tetap bersama Bopit. Halo Bopit, apa kabar? Baik bro. Baik. Tetap semangat dong. Semangat. Tetap semangat. Masa pandemik tetap semangat kita ya. Oke. Bopit, kemarin ada bocoran kan konten sebelum ini. Betul. Lalu mau bicara tentang masalah sales and marketing. Ya nggak? Betul. Nah, sekarang boleh dong diterangin bocoran kemarin nih. Sales itu apa sih sebenarnya, Bapak? Hah? Tentang sales Iya, tentang sales. Sales dulu nih, bicaranya sales. Iya. Apa sih dari misalkan dari artinya dulu deh, dari artinya sales dulu deh. Ya. Oke, sales itu definisinya adalah aktivitas dari penjualan ya. Oke. Jadi aktivitas penjualan dari divisi sales tentunya ya. Jadi berbeda itu sama yang marketing itu jadinya. Berbeda Iya, marketing. jadi Oke. sales adalah proses aktivitas menjual gitu loh. Beda dengan sama marketing yang akan kita bahas selanjutnya nanti. Oke. Nah. Nah, kalau misalnya arti dari marketing sendiri? Kalau marketing itu lebih ke strategi ya. Kalau strategi itu beda sama aktivitas salesnya. Kalau mereka divisi marketing itu lebih seperti kayak koki lah yang merancang ramuan-ramuan dalam mendistribusikan produknya nanti yang mau disampaikan. Oke. Nah, tapi sebelum itu, Kopiers, gue minta dong sebelum itu lo subscribe dulu channel Kopi ini, terus likes and comment. Komen di bawah. Boleh lo komen-komen tentang kita, bagaimana supaya kita lebih maju ke depannya. Atau konten-konten yang lo minta mau bahas di kita. Boleh, silakan. Di bawah lo tulis buat kita semuanya supaya lebih maju. Oke, sekarang kita balik lagi ke konten yang tadi. Oke, Bro, tadi kan kita udah bahas nih artinya dari sales and marketing, ya. Nah, sekarang gue pengen tahu, ya, sales itu sendiri di dunia properti. Sekarang kan bicaranya kita properti nih pastinya. Betul, dong, ya. karena kita bahasnya properti. Sales di properti itu ada apa aja sih? Dan bagaimana sales itu di divisinya di properti itu di developer adanya? Bagaimana menurut lo? Ya kalau menurut gua tuh apa ya, ada di divisi sales itu ada beberapa gitu loh. Jadi kalau dari developer sendiri mereka punya satu divisi namanya sales in-house gitu kan. Dan sales in-house itu digaji dipekerjakan, dikaryakan oleh developer tersebut dengan fasilitas income, gaji dan komisi dan reward gitu kan. Tapi di luar daripada itu developer juga bekerja sama yang dalam arti adalah bagian dari sales juga dengan property agent yang member agentnya yang membantu menjadi mitra untuk membantu menjual ya, menjadi sales ya, menjual. Oke. Kayaknya nih. Dan satu lagi bro, belum. Oke, apa? Yang ketiga adalah member agent. Member agent apa tuh? Member agent itu developer membuat satu divisi lah, bukan divisi ya, bagian dari divisi tapi tidak mendapatkan fasilitas seperti yang tadi itu yang in-house. Yang beda ya. Beda lagi. Jadi direct. Jadi sebenarnya 3 sales in-house, property agent, sama member agent itu semua menjual direct ke si developer. Oke. Sebelum penjelasan lebih jauh, kayaknya lu lemes. Ya, kita butuh minum. Mumpung ada endorse. Ya, endorse. Ya, dari apa ini? Segres Jelly Drink. Oh, Segres ya. Gue ngomong Segres. Segres. Oke. Kita dapat endorse dari ini, Segres Jelly Drink. Ini kita coba dulu. Ayo, silakan coba. Silakan. Enak bro, ini rasa original ya kayaknya. Lu dapat rasa original. Gue sih pandan nih. Ini sih enak banget ya. Antioksidan alami. Ini cincau sebenarnya. Tapi rasa dengan rasa ini cita rasanya beda banget. Itu mereka nggak pakai susu. Jadi kelihatannya kayak ada susunya gitu kan, putih kayak gitu kan. Iya, gue pikir santan atau susu. Iya, bukan, itu ternyata bukan. Adalah bahan tersendiri dari dia. Yang itu enak banget rasanya. Ya. Tapi sebelum itu, Kopiers, gue minta lo nanti cobain ini dan coba follow ini. Buat kesehatan lo orang juga sih sebenarnya. Oke? Dan selain itu kita juga dapat nih Apa tuh? endorsan makanan. Ya, kita coba. Iya, kita coba coba ya. Yang mana bro? Roti Belanda ini kayaknya bro. Ini roti Ini Belanda. bro. Hah? Ini kayaknya lah. Ini. Ya terserah lu sih. Kayaknya Ini coklat ini. gue juga sama nih kayak. Gue coba.
Hmm. Crispy. Ini namanya Pastry. pastry lah. Pastry ya. Bagi pastry. Bagi pastry namanya. Kopiers, ini namanya bagi pastry. Dan rasanya, gua sih tadi udah nyobain baru pertama nyobain pastry, enak gini, lembut, tapi Ada crunchy crunchy gitu. Kemasannya juga kemasan frozen ya. Frozen. Jadi kita kalau beli dikirim terus kita harus masuk ke oven gitu. Masukin oven baru bisa dinikmati selama 4 menit lah. Ini enak banget. Coba bisa dipesan. Lu follow IG-nya. Lu follow IG-nya di Bagi Pastry ya, Bro. Betul. Bagi pastry. Cobain. Bagi Nanti ada IG-nya di sini. Di follow. Ya. Oke. Sekarang balik lagi nih. Oh, iya. Ya. Kita balik lagi ke topik kita, topik awal. Gimana gue minum dulu ya. Ini soalnya gue ketagihan nih jadinya. Gimana? Oke, Bro. Tadi kita sampai di marketing. Sampai di sales nih, Bro. Betul. Sampai sales. Tadi kan lo bilang ada 3 jenis sales di developer. Iya tadi betul. Ya, benar nggak? Udah dijelasin ya. Tadi udah jelasin sedikit. Nah, itu kalau itu sales. Nah, gue pengen bicara kalau ini marketingnya gimana, Bro? Menurut lo? Marketingnya, arti marketing itu sendiri, dan bagaimana marketing itu ada di developer Iya. untuk properti. Oke, sebenarnya sales sama marketing itu ada dalam satu departemen. Oke. Departemen namanya departemen sales dan marketing. Oke. Dan di dalamnya dipecah lagi menjadi sales dari divisi sales dan divisi marketing. Oke. Jadi kalau tadi kita ngomongin soal divisi sales kan orang yang menjual secara direct gitu ya ke pembeli, konsumen gitu. Nah kalau marketing kan satu orang atau sekelompok tim yang meramu promo ataupun media yang branding gitu, brand awareness yang mereka sampaikan dalam satu media, misalnya flyer, brosur, iklan, komersial TV atau iklan digital atau apapun itu yang bentuknya salah satunya adalah tujuannya untuk menyampaikan pesan daripada produk itu sendiri gitu loh. Nah, kalau marketing properti itu ya tadi gue bilang, jadi dia ini tim, satu orang atau tim yang tugasnya adalah meramu itu tadi, meramu promosi, meramu strategi gitu loh. Jadi banyak yang mereka lakukan dari sisi kreatif lah. Oh, bentuknya berarti bisa dibilang lebih cenderung ke kreativitas ya. Betul sekali. Mereka untuk mewakili dari perusahaan. Betul. Jadi bahasanya benar sekali tadi. Jadi orang marketing komunikasi itu di dalam satu developer properti khususnya adalah berusaha menyampaikan produk itu, maksud daripada produk dan tujuannya itu melalui satu media, menyampaikannya ke customer gitu. Oke. Jadi mereka adalah juru bicaranya lah ibaratnya. Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya itu dibilang bahwa mereka tuh adalah penyambung lidah. Iya betul, media penyambung lidah dari perusahaan ke customer, tapi melewati sales. Dia cuma bicara lu mesti ngomong gini nih. Betul. Ke sales. Iya. Supaya ibaratnya message-nya nyampe. Iya betul. Gitu loh. Ini Dan yang mau bisa jadi closing. Iya. Pastinya dong. Transaksi pembelian. Betul. Betul sekali. Oke. Nah, kalau menurut lu sendiri nih, sekarang gue lebih akan ngomong ke masa sekarang nih. Ya, karena mungkin Kopiers udah banyak tahu lah tentang sales dan mungkin marketing juga udah banyak tahu lah ya. Iya. Sekarang gue mau ngadepinnya sekarang nih, karena pandemik ini nih, ya, si COVID ini nih. Si COVID ini nih. COVID ya. Si COVID ya. Iya, lagi merajalela. Oh, gimana gini, Pak? Gue mau tahu dulu deh, sedikit. Ini di luar ini ya konteksnya. Gue mau tahu dulu, kalau menurut lu, kita harus bagaimana menghadapi COVID ini? Secara pribadi nih, secara lu nih. Apa kita harus berdamai, ataukah kita harus takut, atau kita harus berhidup berdampingan, atau seperti apa menurut lu sekarang? Secara pribadi aja, intermezzo lah ini. Oke. Kalau menurut gue ya itulah. Kita harus realistis lah. Realistis kalau sekarang ini
COVID ini masih jadi bagian dari hot issue lah yang belum ada solvingnya gitu loh, belum ada. Jadi ngedengerin anjuran pemerintah salah satunya menurut gua sih seperti itu. Tapi kalau untuk tagline berdamai gua nggak suka, nggak buat gua nggak kurang pas lah ya, mungkin bahasanya kurang tepat ya. Iya, bukan tepat. Berdamai ya. Kalau berdamai kan gitu berarti lu sama gua musuhan. Ya udah kita damai nih, kita nggak serang lagi nih, bener nggak sih? Tapi kan yang beda kan itu COVID itu tetap nyerang, kitanya mau damai. Tetap nyerang, kita juga tetap susah kan, bener nggak sih? Bener Kopius? Bener kan? Iya. Kitanya tetap kena gitu. Jadi ya udahlah ya, bahasanya mungkin bukan itu berdampingan lah ya. Iya. Bener gak? Kalau menurut gua lebih menurut gua sih bukan berdampingan juga, lebih aware aja. Lebih aware. Ya, jadi kalau misalnya lu udah tahu itu bahaya ya lu harusnya hati-hati gitu ya. Iya, gitu aja. Okay. Nah, ada dua hal di sini nih yang menyangkut dengan si COVID ini. Yang gua mau tanya sama lu. Yang pertama, gue mau tanya dulu, untuk sales menghadapi keadaan seperti ini, pasti banyak sales yang kurang lah penghasilannya dari omset target penjualannya. Betul. Menurut lo, bagaimana caranya menghadapi ini dari segi sales untuk di developer, di properti tepatnya? Iya. Kalau menurut gue ya, buat teman-teman yang di luar sana ya, terutama untuk orang sales properti ya. Kalau untuk menghadapi new era ini adalah kita harus sebagai sales itu jadi satu bentuk sales yang baru juga. Yang dulunya cuma ngerti langsung ketemu customer bisa closing, sekarang nggak bisa gitu, seperti itu. Berkurang customer yang mau ketemunya juga berkurang gitu. Peminat juga berkurang ya. Pastinya dari developer, makanya kenapa bagus beli properti sekarang ya, karena penjualan lagi sepi gitu. Jadi promosinya banyak gitu loh. Banyak sekali fleksibilitas dari si developer. Nah, caranya gimana? Cara jadi sales yang sekarang itu, yang new era itu tadi lu harus bisa jadi marketing plus sales gitu. Oke. Maksudnya marketing plus sales. Oke. Gue mesti jelasin dikit nih. Gue minta penjelasan. Marketing, sales plus marketing. Kayak gimana tuh, bro? Kayak gimana? Iya, karena kan tadi gue bilang kalau marketing itu adalah meramu, ya kan, memasukkan banyak unsur kreativitas, mendesain dan supaya lebih menarik. Kalau sales kan tugasnya cuma jual aja. Ya, jual aja. Dia ambil tinggal jual, dia terima dari divisi marketing, dia jual, dia udah tersiap semuanya, udah siap lah ya. Nah, sekarang lu harus lebih kreatif gitu. Lebih kreatif. Kalau misalnya di divisi sales lu nggak siapin website, misalnya gini. Kalau kan ada website dari kantor, dari developer ya. Betul. Sekarang lu harus buat website sendiri, gitu. Karena buat intercepting orang-orang yang di luar online, gitu. Maksudnya di dunia maya. Nah, lu harus sekreatif mungkin membuat suatu ide konten untuk mewakili daripada produk yang lu jual. Itu di situ. Jadi lu berusaha untuk menunjukkan diri lu sebagai penjual properti. Orang tahu ingat lu gitu. Jadi lu bikin konten-konten di YouTube seperti ini, atau lu masukin di Instagram, atau lu buat di IG, atau lu buat di Facebook ataupun di TikTok gitu. Mungkin yang gampang sampel, mungkin kayak tadi barusan lu bilang, bikin contoh yang gampang tuh kayak di TikTok lah ya. Kayak misalkan lu lagi di show unit. Betul. Bener gak sih? Lagi di show unit terus lu bilang, gini. Tapi nggak boleh, kalau di TikTok nggak boleh terlalu jual. Tapi ya penting. Enggak, maksudnya untuk memberitahu bahwa lu adalah sales property gitu loh. Gitu. Iya, betul. Bener gak sih? Betul. Saya contohnya gue tadi nih, gue lagi ngechat nih. Barusan dari tadi gue ngechat sama orang yang lagi cari apartemen budget sekian gitu. Oke. Karena gue pasang iklan fanpage gue di Facebook. Berarti sekarang media sosial emang udah lama sebenarnya. Cuman belum terlalu populer ya mungkin ya. Gini, gue jelasin. Jadi sebelum era pandemik ini, bro, sebenarnya Google Ads, Instagram Ads itu sama Facebook Ads itu udah running, udah banyak yang pakai dan udah banyak yang berhasil gitu loh, menjual dengan baik itu. Jadi sekarang masyarakat yang tadinya karena PSBB ini yang tadinya tuh belinya secara online udah biasa gitu. Terus yang sebagian besar juga banyak yang memang maunya datang lihat gitu, atau memang maunya bertemu dengan secara verbal langsung kepada salesnya. Nah, dengan era PSBB ini jadi ada keterbatasan kan, jadinya betul. Mau nggak mau kan dipaksa untuk mengikuti arah
digital marketing. Iya. Perubahannya berarti makanya mengikuti ke arah sana lah ya. Jatuhnya. Nah makanya gue bilang yang tadinya sales yang nggak bisa main Facebook Ad dan sebagainya di dunia digital marketing gitu, dipaksa untuk sana. Oke, dipaksa. Karena kalau mereka sekarang nggak bermain itu, tadinya mereka cuma, gue pakai referensi aja atau gue maunya ketemu sama canvassing gitu. Nah dengan era seperti ini itu jadi terkendala. Jadi kalau yang old school mah udah tergeser lah ya. Iya, jadi nggak bisa dapat penghasilan juga pasti bakal minim dong gitu ya. Simpel gini, era yang kayak gini ini nih memaksa kita untuk masuk ke dalam era digital kan. Tadinya kan gue nggak mau pakai Facebook, gue nggak mau pakai Instagram, gue udah ada Facebook. Lama-lama pakai Facebook, lama-lama pakai Instagram, sama kayak gue dulu gue nggak mau pakai Instagram. Tapi lama-lama gue butuh Instagram ternyata untuk ngasih tahu kalau gue tuh eksis gitu. Jadi jalan satu-satunya, jalan lain lah ya, jalan lain untuk mendapatkan customer itu juga bisa di media sosial atau di dunia internet lah, dunia maya lah. Ya makanya justru new era itu memaksa kita untuk ke situ. Gitu loh. Maksud gua gitu. Jadi kalau yang udah bermain dulu sebelumnya main Facebook Ad dan sebagainya itu udah merasakan hal itu, mereka udah biasa gitu. Nah yang buat kalian yang main dari orang sales gitu yang nggak terbiasa dengan hal itu, kalian akan tergerus. Kalau nggak bisa bikin website, nggak bisa bikin fanpage iklan di Google Ads atau di Instagram Ads atau di Facebook gitu, kalian akan kegerus deh pasti deh. Berarti Copyers, gue di sini bisa narik kesimpulan sih sedikit mungkin ya. Di sini berarti kalau kita mau jadi sales yang produktif, ya, apalagi di bidang properti ya, kita mesti upgrade diri pastinya. Mengupgrade diri di bidang sosial media atau di digital marketing khususnya, ya. Tapi balik lagi sekarang gue mau nanya nih, untuk di dunia properti sendiri, ya, menurut lo dengan ada COVID ini, ya, berefek nggak sih atau tambah jatuh properti atau gimana coba? Menurut lo pandangan lo dengan itu kayak gimana? Iya, menurut gua udah pasti semua developer akan kesulitan menjual dengan betul. Dan tadinya bisa mereka jual dari dua lini, digital marketing dan sales, maksudnya direct sales itu mereka bisa dari dua lini itu sekarang timpang lah ibaratnya gitu, betul, ya kan? Betul. Jadinya orang tadinya kan lebih gampang kan orang kan datang lihat terus beli gitu ya. Nah, sekarang ya lihat virtual reality, ya lihat video-video dulu, ya kan. Dan ada kemungkinan bisa ketarik dari kompetitor gitu. Kalau datang kan biasanya lebih enak gitu. Nah, ya pengaruhnya adalah untuk di properti sendiri ya tadi itu berkurang orang yang berminat karena takutan ya dalam era pandemik ini ya. Nah, makanya kebanyakan properti itu pasti mengeluarkan promo-promo yang spektakuler. Tadinya cicil bayar sekian, panjangin lagi rumah yang harga sekian, diturunin harganya gitu loh. Maksudnya bukan diturunin harganya ya. Maksudnya mereka memposisikan harga di situ, di bawah dari harga yang biasa standarnya. Mungkin bukan diturunkan harga, mungkin kalau gue bisa bahasanya mungkin diperlunak sedikit, mungkin dikasih kelonggaran. Ya, betul, fleksibilitas lah. Fleksibilitas untuk misalkan dari DP atau dari cicilan macam-macamnya, atau bisa dari pihak finance sendiri membantu nggak untuk seperti kayak gitu misalkan? Dari finansial misalkan dari pihak bank misalkan. Ada nggak kebijakan-kebijakan yang menurut lo? Kalau dari bank sendiri kan Jokowi udah ngasih stimulus ya untuk kredit semua kredit jadi bawah 10 M yang kita lihat. Kita udah tahu lah ya. Kayak motor, mobil kayak gitu-gitu di bawah 10 M dikasih kebijakan untuk di stimulus itu untuk dikasih keringanan ya. Cicilan itu diringankan 3 bulan gitu. Nah, makanya kenapa developer yang gue bilang tadi mereka akan mengeluarkan promo-promo yang harga misalnya harusnya tadinya dicicil cuma 12 kali dipanjangin jadi 24 kali gitu kan. Nah, itu kenapa gue bilang itu jadi bagian dari timing kita untuk beli properti, ya itulah. Berarti saat ini, sorry gue potong nih. Berarti saat ini kalau gue sebagai buyer atau dari sisi konsumen, posisi yang saat ini beli itu adalah posisi buy. Kenapa buy? Padahal kadang lagi kayak gini loh. Itu dia, makanya tadi gue bilang kan developer kasih harga-harga promosi-promosi yang kemudahan kita manfaatin itu. Betul. Untuk konsumen ya. Kalau normal belum tentu loh. Oh iya. Bener. Kalau normal mereka belum tentu mau kasih. Betul, sekarang gini aja gue jualan nih, jualan roti nih, roti ini nih. Ramenya biasa sehari gue bisa jual 10 gitu, 50 lah. Terus kena pandemik cuma jual 1.
ya kan? Sedangkan yang bikin itu semua gua ada biaya produksi dan karyawan dan lain-lain. Gua kan harus gaji mereka daripada gua ngambil untung gede, mendingan gua ambil sedikit. Tapi muter uangnya jalan, gua bisa bayar mereka. Biar tetap ada running ya. Iya. Operasional tetap berjalan iya, jatuhnya. Betul, iya gitu. Oke. Berarti gini, untuk para copiers, untuk investor atau buyers di bidang properti, sekarang adalah saatnya dimana untuk kita ngambil posisi adalah buy. Betul? Betul. Buy. Jadi kalau misalnya jadi investor saat yang ini sekarang, banyak harga-harga properti yang murah lah ya pasti. Tapi gue bertambahin sedikit ya. Nggak semuanya bisa memasang posisi itu. Betul. Hanya super investor yang bisa melakukan. Karena balik lagi dari daya tahan profilnya dia. Kapital dia. Kekuatan profilnya dia sendiri. Betul. Oke, kalau kayak gitu, Copiers, bincang-bincang hari ini cukup seru nih, ya. Kita akan jumpa lagi di konten-konten berikutnya untuk konten-konten yang pasti lebih menarik daripada ini. Next konten kita akan ada sesi profiling. Kita akan melihat orang-orang besar dan kita akan bisa sampai di sana. Oke, kalau kayak gitu, see you untuk Copiers. See you.